Ayo bahas apa Dokter Ingat Vito? dong, kita bahas gimana cara supaya nggak lupa. Nah, itu kan. Nah, sekarang yang pertama di pertanyaan yang berikutnya ya, bahwa kalau ada gerakan yang bisa mencegah kita cepat demensia itu gimana tadi? Iya, tadi yang ada keempat. satu lagi ya, yang keempat ya. keempat. Yang keempat gimana dok? Kita sentuh kuping kiri dengan tangan kanan. Wah, agak sulit nih. Oh kayaknya. gitu ya. Gini. Bisa. Bisa. 10 kali kanan, 10 Iya. kali Tahu kiri aja juga pada bisa sama ya. nggak nih? Coba Oke. tes dulu. Ayo Nah, dilakuin. bisa ya kayaknya ya. Bisa. Bisa. Oke, Oke. di rumah bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya cobalah. Mungkin mudah-mudahan dengan latihan berhasil ya gitu. Nah, tadi kita bahas mengenai ada orang yang mungkin berpikir ini demensia atau cepat lupa itu hal yang sama. Kita lihat dulu fakta mitos yang berikutnya. Demensia merupakan suatu sindrom yang terkait dengan penurunan fungsi otak yang berkelanjutan. Gangguan ini sering terjadi pada orang-orang berusia di atas 65 tahun atau lansia dan tidak pada usia muda. Ini fakta atau mitos ya? Oke. Fakta atau mitos dok? Demensia tidak dapat menyerang orang dewasa, namun menyerang orang mitos. Oh ini mitos? Ya. Oh. Jadi demensia Jadi orang dewasa bisa. juga, Ah, dewasa jadi- muda dan dewasa bisa? Oh. Betul. Demensia yang terjadi pada usia kurang dari 65 tahun itu bisa terjadi, namanya early onset demensia. Jadi bukan hanya orang yang sangat lanjut usia saja yang bisa terkena demensia. Nah, biasanya kalau yang seperti ini itu terkait dengan kelainan genetik. Oh kelainan genetik. Bisa juga karena penyebab lain nggak? Tadi dokter bilang kan sempat penyebabnya itu banyak ya. Ada dari pola hidup juga, olahraga dan lain-lain. Enggak, kalau khusus yang kurang dari 65 tahun, demensianya biasanya karena genetik. Atau misalnya juga ada karena kecelakaan, bisa juga sih, atau orang yang sering menerima pukulan di kepalanya seperti petinju gitu. Nah, itu bisa. Ya, dulu waktu itu pernah ada juga kisah mengenai pemain American football ya, yang karena sering terbentur juga akhirnya dia demensia lebih dini. Ya. Sekarang kalau mungkin pemirsa banyak yang masih bertanya, apakah ini sama dengan Alzheimer apa tidak? Oke, Alzheimer itu adalah suatu bentuk demensia yang paling sering. Dia sekitar 60-80% dari demensia itu adalah Alzheimer. Gitu. Atau orang Indonesia kita nyebutnya pikun, gitu ya. Tapi ini adalah merupakan pikun yang nggak normal. Jadi dia sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, ini kalau gitu sekarang tipsnya deh. Bagaimana caranya supaya otak saraf tetap awet muda, jadi nggak cepat lupa, jadi tetap ingat gitu ya. Gimana tipsnya? Oke, tips supaya mencegah demensia yang pertama adalah sering-sering stimulasi otak. Jadi otak itu use it or lose it gitu kan. Semakin kita sering menggunakannya, itu otak akan semakin sehat. Gimana caranya? Banyak belajar hal baru, misalnya seperti bahasa, bisa belajar bermain musik atau melukis seperti itu. Yang kedua adalah atasi faktor resikonya. Seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, nah itu harus diatasi. Lalu yang ketiga adalah pola hidup sehat tentunya. Jadi tetap olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, pola tidur yang baik, dan hindari stres. Nah, ini hindari stres dengan olahraga atau dengan tidur malam, suka begadang. Itu sebenarnya secara singkat, bagaimana tuh caranya dia bisa mempengaruhi sehingga orang jadi demensia? Ini supaya sebagian tips juga bahwa ini loh, sadar kita melakukan ini karena pengen tetap ingat dan nggak cepat lupa gitu maksudnya. Ya, jadi memang harus semuanya tentu harus dilakukan ya, gitu. Olahraga tetap harus dilakukan, misalnya 30 menit sehari seperti itu kan, atau misalnya tadi tidur juga tetap paling enggak 6 sampai 7 jam lah sehari gitu, itu tetap harus dilakukan, Dokter Vito. Supaya kita otaknya juga nggak terlalu exhausted gitu ya, terlalu lelah sehingga mempermudah terjadinya stres, depresi yang akan meningkatkan resiko demensia. Nah, gitu. Emang sih kalau kurang tidur kadang-kadang tuh kayak bawaannya kesel kan, pingin marah-marah. Nah itu mempengaruhi ternyata ya dok ya? Ya mungkin karena kalau kita kurang tidur tuh atau kita stres itu sebenarnya ada peradangan kan, inflamasi lah gitu ceritanya. Kalau kita olahraga itu sebenarnya menurunkan faktor inflamasi juga. Jadi kita melawan dengan cara pola hidup sehat, tidur yang cukup, kan sel-sel saraf bisa beregenerasi, bikin lagi baru lagi, memperbaiki diri. Kalau kita olahraga juga sama, dia memancing hormon-hormon untuk bisa membuat kita happy dan memperbaiki peradangan juga. Makanya itu penting supaya kita cepat lupa gitu. Iya itu dia, makanya biasanya aku mau olahraga lah ya. Tapi dokter, tadi kan ada hubungannya antara demensia dengan Alzheimer ya dok ya. Ini tahapannya sampai ke Alzheimer itu seperti apa dokter? Oke, yang pertama biasanya itu adalah yang dinamakan mild cognitive impairment. Jadi lupa-lupa kecil yang sehari-hari seperti itu ya, tapi masih belum mengganggu kegiatan.
Nah, itu kalau misalnya dibiarin lama-kelamaan itu bisa beresiko nanti setelah berpuluh tahun ke depan itu resiko demensianya atau pikun yang nggak normal meningkat. Jadi pertama memang pelan-pelan dulu tadi ya, yang namanya mild cognitive impairment atau gangguan yang ringan dulu gitu ya. Tapi kalau nggak dikelola, nggak diperhatikan tadi faktor-faktor risikonya, terus dia tetap stres, apalagi jadi depresi, itu akan meningkatkan risiko sehingga nanti saat tua mudah menjadi demensia. Kalau asupan vitamin atau makanan tertentu ada nggak sih yang bisa membantu supaya nggak cepat lupa gitu? Ya, kalau mengenai makanan tadi tentu vitamin-vitamin otak seperti vitamin B gitu ya, dan juga vitamin D. Nah, vitamin D itu dalam makanan banyak terkandung di misalnya di susu sapi, susu kedelai, di kuning telur, yogurt, makanan laut itu banyak terkandung vitamin D. Oke. Nah, tapi dok, ini kenapa ya dok, ya di Indonesia tuh tinggi sekali kasus demensia ya? Kasus demensia sangat tinggi ya karena mungkin kita terlalu pola hidupnya banyak makanan yang kurang sehat mungkin ya, kebanyakan gorengan bisa, terus polusi seperti itu ya, jarang olahraga, itu adalah faktor-faktor yang bikin cepat demensia. Nyatanya gaya hidup waktu lagi mudanya memang harus dikelola ya. Harus banget ya, artinya wah Ya, ini yang otak atau kabel listrik kita tuh harus dirawat, itu ya gitu deh. Semua hal yang memperburuk ya tadi darah tinggi, stres, kurang tidur, kurang olahraga itu dilawan justru dengan sebaliknya. Rajin olahraga, tidur cukup, makanan yang bagus. Nah, mudah-mudahan dengan yang begitu ya, kita namanya ikhtiar ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjaga kabel listrik otak kita tetap bagus dan tidak cepat lupa, tidak demensia gitu. Iya betul sekali. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Terima kasih. Oke, dan ingat bahwa ini sudah 30 menit kita menemani Anda, jadi kita udah pamit untuk undur diri, tapi kita akan kembali lagi hari apa coba? Hari Senin sampai Jumat, jam setengah 10 sampai jam 10 hanya di TV One pastinya. Ngetes nih ya. Iya, ngetes. Kan siapa tahu lupa, tapi ternyata ingat ya. Oke, saya Dr. Vita Damai. Saya Intan Samadina. Ingat, Indonesia hidup sehat.